Kembali lagi di channel YouTube Budi Wijaya Guru, langsung saja. Kategori dan persyaratan pelamar seleksi PPPK Guru tahun 2022 secara resmi Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada pelamar sebagai P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 terdiri dari dua, pelamar prioritas dan pelamar umum. Simak video ini sampai habis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu ya edarannya di pasal 4 bahwa ada dua pelamar. A. Pelamar prioritas dan B. Pelamar umum. Kita cek di sini. Nah, yang dimaksud dengan pelamar prioritas dan pelamar umum nanti ini dijabarkan ada dua Bapak Ibu ya, di pasal 32 dan di pasal 34 untuk seleksi umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ke pasal 5. Jadi pelamar prioritas itu yang dimaksud itu ada 3. Prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, prioritas pertama nih siapa saja? Prioritas pertama terdiri dari A ya. Ini adalah tenaga honorer kategori kedua yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. B. Guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. C. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan D. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Jadi yang diutamakan ini yang sudah memenuhi nilai ambang batas Bapak Ibu ya. Ini prioritas pertama. Kemudian pelamar prioritas kedua merupakan tenaga honorer kategori kedua. Ini maksudnya THK 2 ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian pelamar prioritas ketiga ini yang dimaksud adalah guru non ASN ya di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, minimal 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sangat memahami dan bermanfaat. Kemudian bagaimana dengan pelamar umum di sini? Nah, sesama prioritas tadi itu juga masih ada aturannya lagi Bapak Ibu ya. Nah, di seleksi prioritas ya di pasal 32 ya. Jadi seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 ya menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, seperti itu ya. Sedangkan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan kompetensi kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Kemudian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check Bapak Ibu ya. Kemudian penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Kemudian di pasal 33 disebutkan
pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Seperti itu. Kemudian dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Kemudian pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh P3K berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Itu tadi kita bahas tentang pelamar yang prioritas. Bagaimana dengan pelamar umum? Nah, kita ke pasal 6. Siapa saja pelamar umum? Di sini pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG ya. Terdaftar pada database ya. Lulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Terdaftar di Dapodik, udah terdaftar di Dapodik seperti itu. Kemudian di pasal 7 pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Nah, di pasal 4 ini yang dimaksud adalah pelamar umumnya ini ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat. Ya, persyaratan umumnya warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun, ya, paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Ya. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, ya, dan tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, di pasal 88 ini juga dijelaskan lagi, selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang kita jelaskan sebelumnya tadi, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini jika ada pelamar yang penyandang disabilitas Bapak Ibu ya, melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Seperti itu. Nah, di sini udah sangat jelas Bapak Ibu ya dan sudah resmi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami dan bisa lebih fokus lagi untuk persiapan dalam menghadapi seleksi atau tes nanti di pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like jika informasi bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan diberikan kesuksesan. Amin.